Halo semuanya, selamat wayah Kio ya dimanapun kalian berada. Kembali lagi bersama Mamang dan di video kali ini kita bakal lanjutin manhwa Putra Sulungduk Seorang Pahlawan. Kita masuk di part 25. Di awal video ini, sesaat kemudian Aden yang begitu kesal dengan si Rabbit pun menghukumnya dengan cara menyuruhnya duduk dengan mengangkat kedua tangannya. Tentu saja hukuman itu membuat si Rabbit berpikir, "Sia, tak kusangka manusia ini akan mendapatkanku lagi." Lalu, saat si Rabbit berpikir seperti itu, Aden di depannya bertanya, "Jadi maksudmu, keseluruhan proses update ini adalah dungeon ya?" Si Rabbit yang tak ingin dihukum lebih jauh pun langsung membenarkannya, yang buat Aden terdiam berpikir. Aku pernah dengar, jika energi monster yang kuat mempengaruhi sekitarnya dalam waktu yang panjang, wilayah itu dapat berubah menjadi dungeon. Nampaknya itu yang terjadi di sini. Namun saat ia berpikir seperti itu, tiba-tiba saja ia teringat dengan tingkah si Rabbit sebelumnya, yang buatnya tersenyum berkata, "Oh ya, aku hampir lupa. Kau sengaja memberitahukan tentang desa N, padahal kau tahu lokasinya sangat berbahaya ya. Beraninya kau menipu pelangganmu yang terhormat ini, ha?" Tentu saja perkataan Aden yang bisa menebak niatnya dengan benar sontak membuat si Rabbit terkejut. Tidak, pasti ada kesalahpahaman di sini. Aku tak berniat begitu, beneran." Sayangnya, keterkejutannya malah semakin bertambah ketika Aden memalingkan wajahnya melanjutkan. Tidak. Mungkin sebaiknya aku laporkan saja ke head merchant bahwa seorang spirit merchant telah mempermainkan pelanggannya. Si Rabbit yang semakin panik pun berteriak, "Apa? Head merchant? Kok kau tahu tentangnya sih?" Melihat tingkah paniknya, Aden pun tersenyum menyeringai ke arahnya menekankan, "Rabbit, apa kau tidak penasaran? Apa head merchant akan membiarkanmu tetap di posisimu sebagai merchant rank elementari?" Mendengar hal itu, seketika itu juga si Rabbit menundukkan kepalanya ke tanah berkata, "Saya, seorang merchant rendahan, telah melakukan dosa keterlaluan, yaitu mengejek pelanggan terhormat saya. Saya sungguh mohon maaf, saya akan melakukan apapun untuk menebusnya. Jadi, tolong jangan lakukan itu." Aden pun menatapnya membalas, "Baiklah, akan kumaafkan kau kali ini saja, tapi ada syaratnya, yaitu tanda tangani kontrak eksklusif denganku. Maka aku akan memaafkanmu." Tentu saja, syarat yang dikatakan Aden sontak membuat si Rabbit terperanjat. Karena seorang spirit merchant dapat membentuk kontrak eksklusif hanya dengan satu orang saja sepanjang hidup mereka. Pelanggan itu lalu diharuskan untuk menjual semua hasil apa yang mereka peroleh dari dungeon kepada spirit merchant mereka saja. Sebagai gantinya, spirit merchant tersebut dilarang untuk mengungkapkan informasi apapun tentang pelanggan mereka dan harus memenuhi segala permintaan mereka. Karena kontrak eksklusif didasari oleh kepercayaan satu sama lain, spirit merchant harus sangat berhati-hati sebelum membentuk hubungan itu. Semua hal itu pun membuat si Rabbit berpikir, "Kau pikir aku membentuk kontrak penting begitu dengan penipu sepertimu? Mencongkel hatiku akan lebih baik daripada manusia ini. Mungkin akan benar-benar mencongkel hatiku dan memakannya. Sialan, ini menyebalkan sekali." Dengan begitu, meski hidupnya sebagai spirit merchant akan kacau balau, si Rabbit tak punya pilihan lain selain melakukan kontrak eksklusif dengannya. Hingga kemudian, Aden yang begitu puas tampak kesenangan di jalannya. Melihat hal itu, Curse yang merasa aneh pun bertanya, "Kau nampak senang sekali ya dengan Slayer King?" Aden pun tersenyum membalas, "Tentu saja, beraninya dia mengirimmu ke tempat yang berbahaya. Aku akan mengurasnya sampai semua sumsum tulangnya kering, hingga hidupnya berakhir." Namun di saat ia begitu kegirangan, tiba-tiba saja Aden mendengar teriakan Tion yang berlari ke arahnya. "Woi, Aden Remas!" Melihatnya yang begitu marah, Aden pun tersenyum bodoh berkata, Tuan muda Tion, kerja bagus. Sebaiknya kau tenang dulu ya." Namun, meski Curse mempertanyakan logikanya, apa dirinya akan tetap tenang setelah dilempar ke tempat yang penuh dengan monster begitu? Respon Tion di sana malah di luar dugaan mereka, di mana Tion memegang pundak dirinya dan berterima kasih kepadanya. "Terima kasih Tuan muda Aden. Tanpa rencana licikmu yang aneh itu, pasti mustahil menyelamatkan wargaku. Malah, aku mungkin akan kehilangan kesatriaku."
Mendengar hal itu, Aden yang merasa agak kesal pun berpikir, "Lah, licik, yang aneh. Orang ini benar-benar ngajak ribut ya." Lalu saat Aden berpikir seperti itu, Tion menyodorkannya sebuah token sembari melanjutkan, "Ini, ambillah. Ini token janji keluarga kami. Ini menyimbolkan bahwa kalau kau butuh kekuatan Sedus, kami akan meminjamkannya padamu sekali." Aden pun mengambil tokennya sembari berpikir, "Token janji ya? Dengan ini, aku bisa memerintah Tion dan Margaret sesuai keinginanku. Dia baru saja memberiku sesuatu yang berharga. Soal ini bukanlah apa-apa." Dengan pikiran seperti itu, Aden yang merasa heran bertanya, "Tapi, apa kau yakin tak apa-apa memberiku ini?" "Aku tak yakin Margaret tidak akan senang mendengarnya." Tion pun tersenyum membalas, "Itu adalah penting. Kau ini penyelamat keluarga kami." Aden pun tersenyum menimpali, "Ya, kau juga cukup ceroboh ya. Ngomong-ngomong, apa yang akan kau lakukan tentang mereka?" Sembari melirik ke arah para En yang tengah berkumpul di sekitar pohon spiritnya, Tion menuturkan, Para En itu ya. Mereka bukanlah warga kami, jadi kami tak bisa melakukan apapun. Kau bebas menanganinya sesukamu. Kalau kau pikir lagi, anak yang mengikutimu itu juga seorang En kan?" Aden yang tak menduganya pun sontak terperanjat. Jadi kau tahu ya?" Tion melanjutkan, "Kita kan selalu bersama. Kau pikir aku tidak sadar ya?" Aden menimpali, Iya, kalau begitu akan kutangani." Tepat setelah mengatakan itu, Aden pun menghampiri para yang di sana dan bertanya pada Es apa yang sedang mereka lakukan. "Es, kau tak apa? Kenapa kalian semua berdiri di begini?" Dengan raut wajah sedihnya, Es menjelaskan, "Kami melindungi sisa-sisa terakhir dari Pairitri. Pairitri adalah entitas suci, tumbuh dari ranting World Tree yang ditanam oleh leluhur kami di tempat asal kami. Jadi pohon ini memegang seluruh inti sejarah En. Terlebih lagi, Pairitri adalah penjaga kami, pelindung desa kami, serta teman yang tumbuh bersama kami dari kecil. Kami ingin menghargai momen terakhir seorang teman yang telah hidup bersama kami." Mendengar hal itu, Aden yang ikut bersimpati pun berpikir, seorang teman yang bisa dipercaya hingga akhir hayat. Setidaknya pohon ini punya teman yang lebih baik daripada aku dahulu. Siapa sangka aku akan iri pada sebuah pohon. Dengan pikiran seperti itu, Aden pun menyentuh pangkal pohonnya. Namun, tepat setelah tangannya menyentuhnya, tiba-tiba saja Aden dibuat terkejut ketika mendengar suara yang minta pertolongan padanya. Tentu saja, Aden yang terkejut pun berpikir, "Hah? Apakah Pairitri ini baru saja berbicara padaku? Apa dia punya kesadarannya sendiri? Tapi, bantuan apa yang dia inginkan dariku? Bukankah lebih baik meminta pertolongan pada para En saja?" Di tengah rasa bingungnya, Pairitri di sana kembali berkata, "Hanya kau yang bisa mendengar suaraku. Aku bisa bicara padamu karena ada Pairitri kecil bersedih yang tertidur di tangan kirimu." Aden pun menatap lengannya membalas, "Pairitri kecil bersedih di tangan kiriku? Maksudnya, Bansi Spirit Shield ya? Iya, Bansi kan juga spirit ya." Pairitri pun melanjutkan, "Aku kan tertidur sebentar lagi, seperti semua makhluk yang hidup dan bernapas. Tapi, aku tidak ingin meninggalkan teman-temanku dengan latih yang berat. Jadi, kumohon, bantulah teman-temanku." Mendengar perkataannya, Aden pun tersenyum membalas, "Aku adalah prajurit bayaran. Aku tak bertindak kecuali itu menguntungkan bagiku. Tapi, aku datang jauh-jauh ke sini karena aku dibayar. Karena Pairitri kecil lainnya telah memintaku untuk menyelamatkan desa ini sebelum kau minta. Jadi, jangan khawatir dan beristirahatlah dengan tenang." Lalu, bersama dengan pangkal pohonnya yang mulai menghilang, Pairitri pun menimpali, "Terima kasih. Semoga sang penyelamat Pairitri akan selalu diberkati." Tepat setelah mengatakan itu, saat pangkal pohonnya benar-benar menghilang, ada sebuah cahaya yang menyelimuti tubuh Aden, yang tentu membuat para di sana terkejut. Itu Pairitri memberkati manusia itu? Tak mungkin. Apa itu berarti? Di tengah keterkejutan mereka, cahaya yang menyelimuti tubuh Aden pun berkumpul di telapak tangannya, di mana itu berubah wujud menjadi sesuatu seperti benih. "Loh, apaan nih? Apalagi sekarang?" Es pun mendekat padanya berkata, "Itu adalah sebuah benih Pairitri. Dengan ini, kami bisa menumbuhkan Pairitri lagi dan memulihkan kekuatan kami." Tentu saja, hal itu membuat Aden merasa aneh.
Kenapa suatu yang ditemuinya terus saja meninggalkan berbagai macam benda kepadanya. Ditambah lagi, tatapan para AN di sana membuatnya berkata, "Benih Pairitri? Tapi ada apa dengan tatapan menyesakan kalian itu?" Es di dekatnya menjelaskan, "Ya, orang yang menerima berkat dari Pairitri akan menjadi kepala suku dari suku N, kepala suku Aden." Tentu saja hal itu sontak membuat Aden terkejut. Namun, belum sempat ia akan menyangkalnya, para yang di sana langsung bersorak kegirangan lebih dulu. "Hidup kepala suku Aden! Kami berada di bawah naunganmu, kepala suku." Meski hal itu membuatnya merasa kesal, Aden yang tak ingin menghancurkan suasananya pun berpikir, "Pairitri, kau tak bisa berbuat sesuka hatimu begini, anjing. Ini seharusnya lebih berharga daripada kontrakku dengan Es. Hei, kembali kau, Pairitri. Beri kau sesuatu yang lebih berharga dong." Di saat yang sama, keris yang punya rencana tersendiri bergumam, "Hahaha, Aden Remas. Dia mungkin orang yang tepat untuk menjalankan keinginan di dalam pendanku." Beberapa hari kemudian, di wilayah keluarga Remas, Pak Remas yang menyambut kedatangan putranya terbangun berkata, "Senang melihatmu pulang dengan selamat, Aden. Tapi rasanya sejak kau kembali, ada lebih banyak orang di rumah kita ya." Aden pun tertawa canggung membalas, "Hahaha, aku juga tak menyangka akan jadi begini. Aku ditipu." Tepat setelah mengatakan itu, dan yang masih merasa kesal pun berpikir, "Si brengsek Pairitri itu menipuku, dan sekarang aku jadi kepala suku N. Begitulah desa yang jadi pindah ke wilayah Remas. Walaupun aku ditipu, mendapatkan sumber abadi air mata yang di wilayahku memang seperti menang lotre. Ya, ngomong-ngomong, dari mana anak sapi, maksudku anjing besar itu muncul?" Ternyata, saat ia berpikir seperti itu, Ace nampak senang dikejar-kejar oleh seekor anjing besar ditunggangi oleh Alice. Dan seakan tahu kebingungannya, Pak Remas di sampingnya berkata, "Ya, kau tahu, anjing pencari itu semakin besar tiap harinya. Beberapa bulan lalu, anjing pencari itu mulai terkenal. Anjing itu menuruti perintah dengan baik dan bisa makan apapun. Jadi, kami pun berinya makan banyak hal. Juga sepertinya, dia sangat menurut dengan Saintes Alice. Jadi, kami biarkan dia jalan-jalan sebentar, dan dia pun jadi sebesar itu." Mendengar hal itu, Aden yang sungguh tak menduganya berpikir, "Kok bisa anjing pencari jadi sebesar itu? Aku tak percaya ini." Kers yang bisa menebak alasannya pun berkata, "Sepertinya kaulah alasan dibalik fenomena ini dengan Slayer King. Dulu, saat kau menyerang desa Goblin untuk menyelamatkan saudaramu, bukankah kau memberi anjing itu smell awakening potion? Itu anjing yang sama loh. Dengan indera penciumannya yang telah meningkat, dia mungkin mendeteksi dan makan banyak tanaman obat. Dan karena hal itu, mananya aktif dan dia punya tumbuh lebih besar sebesar itu." Aden yang baru mengingatnya membalas, "Sekarang aku ingat. Ini agak membingungkan." Saat kemudian, Aden yang merabahkan tubuhnya di kamarnya berpikir, "Sudah berapa lama sejak terakhir kali aku di rumah? Tak ada yang bisa mengalahkan kesurumu sendiri. Tapi, aku tak bisa istirahat begini. Masih banyak yang harus kulakukan." Kers yang merasa aneh dengan tingkahnya bertanya, "Apa maksudmu dengan Slayer King?" Sembari mengambil botol racun Basilisk dari subscribe pocketnya, Aden membalas, "Ini racun Basilisk. Aku akan meminumnya dan menciptakan tubuh yang kebal akan semua racun." Kers yang tak habis pikir dengan tindakannya menimpali, Terkadang aku berpikir kau ini ingin mati dengan Slayer King." Aden pun tersenyum melanjutkan, "Ya, tak apa. Aku sudah memakan banyak tanaman beracun untuk membangun kekebalan. Jadi minum ini akan menyelesaikan proses tersebut. Dengan benda seperti ini, kau harus menahan napas dan teguk sampai habis." Dengan niatan seperti itu, Aden pun menahan napasnya dan langsung menenggak racunnya. Namun, belum sempat Aden bisa menghabiskan semua racunnya, tiba-tiba saja adiknya, Carl, memasuki kamarnya. "Aden, kau ada tamu tuh." Kau minum apa? Aku belum pernah melihat potion itu, tapi warnanya nampak aneh." Lalu, setelah melihat habis botol racunnya, Aden pun meliriknya membalas, ini racunnya Basilisk." Tentu saja, hal itu pun membuat Carl terkejut meski agak lemot, di mana ia segera mencengkeram mulut Aden berkata, "Racunnya. Oi, Aden, sekeras apapun hidup, kau tak boleh menyerah begitu saja. Cepat muntahkan, sok."
Seketika itu juga, Aden yang menolaknya berteriak, "Apaan sih? Aku tak akan mati! Lepaskan aku!" Namun, tepat setelah ia mengatakan itu, tiba-tiba saja energi racunnya naik, yang buat wajahnya berubah menjadi hijau. Hingga Carl berteriak, "Kah! Aden! Wajahmu sudah penuh energi beracun! Cepat muntahkan!" Tentu saja, Aden sekuat tenaga menahannya, hingga akhirnya minum pemberitahuan pun muncul, di mana racun basilik telah menyesuaikan diri dalam tubuhnya, hingga dirinya menjadi kebal akan segala semacam racun. Video ini pun diakhiri dengan saat Aden merasa berhasil menahan lonjakan energi racunnya, tiba-tiba saja orang muncul masuk ke kamarnya yang buatnya meliriknya berkata, "Aku takkan memuntahkannya, takkan pernah, sialan." Dia?